And now please. Greetings to our teacher. Good morning, Sir Henry. God bless you. Good morning anak-anak. Saya diberkati. Shalom. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, ajaib, unik, luar biasa. Oke, luar biasa. Sebelum kita belajar, hal utama yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Hari ini yang bertugas pimpin doa adalah Prince. Oke, untuk itu mari Prince maju ke depan untuk pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih Prince untuk doanya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah. Siapa yang tidak masuk? Eugenia. Kenapa Eugenia tidak masuk? Ada yang tahu alasannya? Izin acara keluarga. Izin acara keluarga. Semuanya cuma perhatikan ke depan. Pembelajaran kita hari ini adalah coding dan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, joyful learning. Apa itu? Belajar dengan suasana menyenangkan melalui diskusi, permainan, dan aktivitas kelompok. Nanti kalian akan dibagi dalam kelompok. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini adalah meaningful learning, yaitu memahami konsep KKA. KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mindful learning. Apa itu mindful learning? Menumbuhkan kesadaran etis dan reflektif terhadap penggunaan teknologi. Apalagi sekarang kalau sudah hidup dengan berdampingan dengan AI, ya, artificial intelligence. Yang keempat, berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Kalian tujuan pembelajaran KKA ini memecah masalah menjadi bagian kecil atau dekomposisi, mengenali pola, melakukan abstraksi, dan merancang algoritma sederhana. Dan yang terakhir, berpikir algoritma, yaitu nanti kalian menyusun langkah-langkah logis dan terurut untuk memecahkan masalah. Mengapa belajar teknologi harus menyenangkan dan bermanfaat? Ada yang menjawab? Siapa yang mau jawab? Ayo spontan. Angel mungkin bisa jawab. Angel, silakan Angel, berdiri. Kenapa kita harus menyenangkan belajar teknologi dan harus ada manfaatnya? Mungkin kita belajar teknologi harus menyenangkan karena agar saat kita belajar teknologi itu kita dapat mudah mengerti. Siap. Terus mengapa harus bermanfaat? Karena zaman sekarang teknologi mungkin sangat-sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk Angel. Benar ya. Satu orang lagi. Ada yang mau jawab? Dari perwakilan laki-laki. Gerard. Oke, Gerard. Kenapa harus menyenangkan belajar teknologi, Gerard? Dan harus bermanfaat? Jika kalau kita tidak menyukai tentang teknologi, maka mau teknologi yang semudah apapun, seperti membuka komputer, itu bahkan kita tidak akan menyukai. Makanya jika kita ingin belajar komputer atau teknologi, itu harus dari hati atau dari keinginan kita sendiri, bukan karena dorongan masa sekarang. Oke, terima kasih Gerard. Kenapa harus bermanfaat, Gerard? Karena jika kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang, yang sekarang telah memanfaatkan berbagai jenis AI, maka kita manusia sendiri akan digantikan oleh AI itu sendiri. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Gerard ya. Jawabannya begitu luar biasa. Jika kamu punya robot pintar, sama seperti robot yang bergerak ini ya, ini AI ini. Ingin robot itu bisa buat apa? Untuk kalian terutama seusia kalian sebagai anak-anak. Kalau Milan punya robot pintar nih di rumah, dari robot pintar itu Milan ingin robot itu bisa buat apa untuk membantu Milan? Kerjaan tugas, kerjaan PR begitu ya. Lebih gampang sekali. Wah, luar biasa ini. Berarti lama-lama anaknya malas ya, karena yang mengerjakan robot. Tapi itulah teknologi sekarang.
Karena saya lihat ini belum bersemangat untuk belajar, kita akan melaksanakan ice breaking. Minta semuanya untuk bangkit berdiri. Baik, kita akan melakukan ice breaking. Kita akan meniru gerakan video yang ada dalam video ini. Semuanya bergerak ya. Kita akan melemaskan otot-otot dulu supaya kita bersemangat dalam belajar hari ini. Oke, ayo pergerakannya. Pukul. Semuanya bergerak. Tarik. Semua bergerak. Tidak ada yang bergerak ya. Ayo, Lin bergerak. Tarik ke samping. Mario bergerak. Semangat, senyum. Oke, bergerak. Putar. Ayo semua putar. Percik. Ayo semuanya, semangat. Masa cuma jadikan semangat? Tunjuk. Tekan. Gerak badan. Goyang. Gosok tangannya. Angkat tangan. Semuanya bergerak. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, setelah kita melaksanakan ice breaking ini, saya harap kalian lebih bersemangat lagi karena pembelajaran ini kita belajar tentang bagaimana memanfaatkan kecerdasan artifisial AI itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bagaimana kita belajar coding dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut materinya ya. Sekarang kita masuk materi. Video perkembangan AI yang ada di dunia ya. Kalian pastinya sudah mengerti ya. Dari AI ini kita bisa menciptakan berbagai macam hal, baik itu gambar maupun video bergerak. Perhatikan video AI yang akan saya tampilkan. Video yang pertama, bagaimana AI ini menggantikan lu kalau korban yang jelas atau ini kalau dia yang makan kita gimana? Mentang-mentang udah bisa pakai AI, gue dibikin lompat dari pesawat gini berarti lu mau gue masuk angin? Dewasa itu kerja, pulang, ngopi, main HP, tidur, besoknya kerja lagi. Lengah dikit, tua. Halo ibu, ngapain di sini? Ini mbak mau tawuran sama nenek kamu sebelah. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba di pucuk piramida. Gimana ini turunnya? Oke, dari video tadi, kira-kira itu video real atau AI? Tetapi kelihatannya seperti real ya. Nah itu pengaruh AI tadi. Gerard sudah jelaskan. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kalau kita tidak cerdas menggunakan teknologi ini, kecerdasan buatan manusia ini, lama-lama manusia akan digantikan oleh AI ya, atau kalau sekarang bilangnya KA, kecerdasan artifisial. Ada video kedua yang saya akan tampilkan bagaimana jangan kita sampai ketinggalan dengan penggunaan AI.
Langsung perhatikan di depan. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjahat dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara seperti putar musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespon sesuai dengan permintaanmu. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom, dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Oke, kalian sudah melihat dalam video tadi bagaimana AI sangat berkembang dengan begitu luar biasa. Hari ini, lewat pembelajaran ini, bagaimana coding dan kecerdasan artifisial itu bisa mengubah pola pikir kita untuk kita tetap berpikir bahwa manusia lebih cerdas daripada AI. Karena AI itu siapa yang menciptakan? Manusia. Mari kita lanjut materi ini. Apa itu KKA? Mungkin kan dari bertanya, Sir, itu KKA apa sih? Nah, KKA itu adalah, atau biasanya kita bilang coding dan kecerdasan artifisial, adalah mata pelajaran atau modul pelatihan yang berfokus pada kemampuan coding, yaitu kemampuan programming dan pemahaman kecerdasan artifisial, atau dulu disebut AI. Kalau sekarang disebut KA, kurikulum baru disebut KA, kecerdasan artifisial. Kalau dulu artificial intelligence. Jadi sama, cuman sekarang ini lebih kepada bahasa Indonesianya. Tujuan dari pembelajaran KKA ini adalah membekali siswa dengan literasi digital, logika, pemrograman, serta pemahaman etis tentang penggunaan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Secara umum, KKA ataupun coding dan kecerdasan artifisial dibagi dalam beberapa tema besar. Tema yang pertama adalah siswa harus berpikir komputasional atau computational thinking. Apa itu computational thinking atau berpikir komputasional? Di mana di dalamnya itu ada dekomposisi masalah. Dekomposisi masalah adalah bagaimana kita belajar memecah persoalan besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, Melody boleh baca? Pengenalan pola atau mencari kesamaan untuk mempermudah solusi. Ya, pola. Kita harus mencari polanya, pola yang sama. Kalau pernah bermain puzzle, nah puzzle yang dipasang-pasang itu, nah puzzle itu kalau polanya salah, kira-kira bisa dipasang ke tidak? Tidak ya. Yang ketiga, Johan boleh baca? Abstraksi. Apa abstraksi, Johan? Mencari informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Ya, abstraksi itu bagaimana kita mencari informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Dan bagian dari berpikir komputasional terakhir adalah algoritma. Apa itu algoritma, Dion? Ya, membuat langkah-langkah penyelesaian yang terurut. Itu ya. Jadi KKA itu tidak hanya serta-merta dia hanya berbicara tentang coding,
Memang di kita sudah ada, di sekolah ini sudah ada pembelajaran coding, tetapi coding tanpa kecerdasan artifisial itu tidak akan berjalan dengan baik, karena ketika nanti kita belajar tentang coding dalam hal dia berbasis dengan teknologi, kita harus mempelajari namanya kecerdasan artifisial supaya kita tidak salah berpikir. Yang kedua, KKA dibagi dalam tahapan yang kedua, yaitu coding atau programming. Apa itu coding? Erwin boleh baca? Coding menggunakan blok visual. Coding contohnya misalnya Scratch, Octoblocks atau AI for Kids agar mudah dipahami siswa. Yang kedua, menyusun urutan perintah, sekuensi, percabangan atau if else, perulangan, loop dan variabel. Yang ketiga, Erwin, membuat proyek sederhana seperti animasi, game atau simulasi berbasis logika. Yang ketiga, KKA yang ketiga itu terbagi dalam dasar-dasar kecerdasan artifisial atau AI. Jadi tadi coding tanpa AI itu juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Apa itu definisi AI? Boleh baca Angel. AI apa, Angel? Sistem yang bisa meniru kecerdasan manusia. Nah, AI itu adalah sistem yang meniru. Kata meniru berarti lebih pintar manusia atau AI-nya? Manusia, karena AI itu meniru manusia. Contoh penerapan AI apa saja? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Chatbot, pengenalan gambar, dan asisten virtual. Selanjutnya, Inori boleh baca dasar-dasar AI. Yang ketiga, Pembelajaran mesin atau machine learning sederhana atau mengenal data mati, klasifikasi gambar, suara, atau teks. ya tadi seperti Siri kalau di iPhone ya. Dan yang terakhir, Dion boleh baca. Proyek AI sederhana misalnya apa, Dion? Misalnya membuat program yang mengenali gambar kucing atau ekspresi wajah. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar namanya deepfake. Apa itu deepfake? Kita akan menganalisa gambar AI atau video AI dengan gambar yang real. Nanti itu pertemuan selanjutnya. Etika dan resiko dalam penggunaan AI. Nah, jadi ini, kalau kita tidak cerdas menggunakan AI ini, kita akan menemukan masalah-masalah bahkan tingkat kejahatan yang sangat luar biasa. Tidak selamanya AI itu berfungsi dengan baik. AI dapat disalahgunakan, bahkan dapat digunakan untuk kejahatan. Untuk itu, hal utama yang harus dipahami dalam penggunaan AI yakni yang pertama, pentingnya privasi data. Jangan sampai data kita itu bocor. Kalau bocor biasanya apa? Data pribadi kita bisa dicuri dan bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Yang kedua, menghindari bias AI atau AI yang tidak adil atau AI yang salah begitu. Yang ketiga, memahami dampak sosial dari AI, baik manfaat maupun risikonya. Dan yang keempat, menggunakan AI secara bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan pembelajaran KKA. Ternyata ketika kalian belajar KKA ini ada tujuannya. Yang pertama, siswa terbiasa berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Yang kedua, Fadar boleh baca? Siswa mampu menyusun kode program sederhana. Nah, siswa mampu menyusun kode program sederhana. Nanti kita akan praktek di kelas sesuai dengan kelompok. Yang ketiga, siswa memahami cara kerja AI dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, ITER nomor 4. Ya, siswa memiliki kecerdasan etis dalam penggunaan teknologi. Terakhir, Periante. Siswa siap menghadapi tantangan era digital dan society 5.0. Contoh aktivitas KKA di kelas ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membuat mind map algoritma sederhana sehari-hari. Apa itu mind map? Peta konsep. Contohnya di situ cara membuat teh, urutkan langkah-langkahnya. Kalau kita membuat teh, biasanya ketika membuat teh itu apa yang pertama kita siapkan? Gelas. Setelah itu urutannya
ambil daun teh, terus masak air, rebus air. Ada yang masak air, rebus air, terus ada yang selanjutnya mungkin taruh gula dulu. Selanjutnya, setelah itu tehnya langsung jadi atau tidak? Air panas dimasukkan ke dalam gelas. Nah, habis itu cukup sampai di situ. Apalagi diaduk sampai apanya, gulanya larut, baru bisa diminum. Itu contoh KKA di kelas yang paling sederhana. Yang kedua, menyusun algoritma dalam bentuk puzzle, building blocks. Nanti kita akan praktek yang kedua ini. Aktivitas KKA di kelas, kita akan menyusun algoritma dalam bentuk puzzle building blocks. Nanti kalian akan dibagi dalam kelompok. Yang ketiga, KKA yang bisa dapat di kelas membuat program game sederhana dengan stretch, ya. Yang keempat, melatih AI dengan gambar hewan untuk membedakan kucing atau anjing. Ya, kalau biasanya kalau kucing dan anjing itu dikenal lewat apa? Selain bentuknya, suara. Tapi sekarang ini AI bisa merubah. Dia binatang kucing tetapi suaranya anjing. Dan yang terakhir, diskusi kelompok tentang etika penggunaan AI di media sosial. Ya, sekarang kita akan masuk tugas kelompok. Saya akan bagi kalian dalam kelompok-kelompok yang ada. Saya sudah bentuk kelompoknya. Nanti setiap kelompok nanti duduk di kelompok masing-masing dan nanti kursi mejanya bisa diatur sesuai dengan kelompok. Oke, anak-anak, di tangannya Sir ini sudah ada brick puzzle building blocks, ya. Jadi nanti kalian akan menyusun puzzle lewat pelatihan KKA ini, ya. Ini KKA coding yang tanpa menggunakan media digital, tetapi ini bagian dari coding. Nanti di sini akan ada sesuai dengan tujuan pelajarannya tadi, joyful learningnya dapat, pembelajaran komputasionalnya dapat. Nanti kalian akan kerjasama dalam kelompok-kelompok. Nanti setiap kelompok saya akan bagikan 2 bricks puzzle building blocks ini untuk kalian selesaikan dalam waktu kurang lebih 30 menit, ya. Nanti kalau misalnya tidak selesai tidak apa-apa, tapi usahakan minimal dari 2 puzzle ini minimal salah satu harus selesai. Dan di akhirnya nanti kalian akan mengerjakan LKPD dan kalian akan menjawab tantangan dalam menyusun puzzle building blocks ini. Oke, semuanya mengerti? Oke, saya akan bagi kepada kalian. Oke, silakan kalian pecahkan puzzle-nya dan kalian susun sesuai dengan petunjuk yang ada. Setelah kalian menyelesaikan puzzle-nya, nanti kalian akan jawab LKPD-nya dalam kelompok, ya. Silakan. Ya, waktunya sudah selesai 30 menit. Bagaimana? Sudah selesai di setiap kelompok? Sudah, belum. Oke. Ada yang sudah, ada yang belum. Minimal dari 2 puzzle building blocks-nya pasti ada yang sudah selesai. Mulai dari kelompok 1. Silakan, kelompok mana? 1, 2, 3. Silakan baca sesuai dengan LKPD-nya. Apakah tantangan terbesar dalam menyelesaikan masalah ini? Ketika memisahkan blok yang berbeda bentuk, ketika memasang blok yang ukurannya sangat kecil, dan ketika berbeda pendapat sehingga menyebabkan sedikit perdebatan. Oke, yang kedua, bagaimana kelompok kalian menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kerjasama, kompak, dan saling percaya satu sama lain dalam menyusun blok-bloknya. Oke, yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari tugas kelompok ini? Tugas kelompok ini dapat membantu kita dalam berpikir secara komputasional
dan mengasah otak kita untuk berpikir. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. 1, silakan presentasikan hasil tugas kelompok kalian dan tunjukkan hasil yang kalian sudah buat. Yang nomor 1, apakah tantangan terbesar dalam menyelesaikan masalah ini? Blok berisinya kecil-kecil jadi susah untuk dipasang, disusun dan identifikasi membaca kertas petunjuk padamu tulisnya dinding blok yang oleh kami menyebutkan dengan tetap hati-hati dan tetap bekerjasama satu sama lain sehingga kami dapat menyelesaikan dengan sangat baik. Bahwa kerjasama dapat solusi penyelesaian masalah dengan cepat dan sangat baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, hasilnya sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan presentasikan hasil tugas kelompok kalian dalam menyusun building puzzle block. Jadi, apakah tantangan terbesar dalam menyelesaikan masalah ini? Jadi tantangan terbesar dalam menyelesaikan masalahnya yaitu di mana pertama itu kerjasama antar tim dan koordinasi antar sesama teman. Jadi jika ada permasalahan sedikit kita jangan langsung bertengkar, tetapi kita membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan soal yang kedua, bagaimana kelompok kalian menyelesaikan masalah tersebut? Dengan cara mencari titik permasalahan atau sumber permasalahan dari kegiatan tersebut atau konflik dalam tim dan untuk mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan pembelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari kelompok tugas ini? Itu adalah di mana kita harus dapat mempercaya anggota sesama tim kita dalam menyelesaikan masalah, dan kita dapat mengasah kemampuan kita mengasah kemampuan kita dalam berpikir kritis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan kita sudah selesai pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Senang. Minggu depan masih mau pertemuan lagi? Masih. Ya, minggu depan kita akan belajar dengan pertemuan selanjutnya, itu kita akan belajar deepfake, di mana kita akan belajar membedakan video atau gambar yang editan hasil AI dengan video yang asli atau gambar yang asli. Selanjutnya, dari pembelajaran ini kita akan simpulkan bersama-sama materi tentang KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Yang kalian bisa dapat dalam pembelajaran hari ini apa, anak-anak? Siapa mau jawab? Angel boleh jawab? Silakan Angel. Ya, Angel jawab. AI tidak bisa mengalahkan kecerdasan manusia. Siap, oke. Terima kasih Angel, tepuk tangan untuk Angel. AI tidak bisa mengalahkan kecerdasan manusia. Apakah siswa penting belajar untuk KKA? Penting, karena apa? Supaya siswa bisa cerdas dalam menggunakan media digital dan bisa berpikir komputasional, ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sukses selalu untuk kalian semua, dan di akhir pembelajaran ini kita akan berdoa bersama. Jika tadi doa pembukaan sudah Rich yang berdoa, doa penutup silakan Angel yang berdoa. Silakan Angel di depan. Yang lainnya sikap berdoa. Baik, dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penjagaanmu untuk kesimpulan kepada kami. Kami sudah selesai pembelajaran hari ini, dan Engkau senantiasa memberkati kami. Berkati juga setiap murid yang sudah menjadi kami dengan sabar di hati ini. Tuhan, inilah doa kami semua dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan haleluya. Amin. Amin. Stand up, please. Say thanks to our teacher. Thank you, Sir Henry. God bless you. Okay, God bless you too. Yes, sir.